supaya sesuai gitu ya Bu untuk apa namanya nanti kebutuhan bisnis di ibu-ibu ini juga kayak gimana. Nah, kalau dari judulnya kita akan bahas itu, jadi kita ubah data pelanggan jadi sumber pendapatan berkelanjutan gitu ya. Nah, ini saya dan juga strategi praktis gimana sih cara menggunakan retensi dengan CRM. Di mana retensi lebih dari akuisisi. Nah, maksud dari materi kita kali ini tuh kita ingin menyampaikan saja ke ibu-ibu semua kalau pelanggan atau omset itu kan familiarnya kita dari customer yang baru beli pertama kali ke kita ya Bu ya, atau bisa kita sebutnya juga dengan akuisisi gitu ya. Nah, sebenarnya sumber pendapatan atau omset itu nggak hanya dari pelanggan-pelanggan baru aja. Pelanggan yang sudah lama beli itu juga jadi sumber pendapatan juga walaupun tidak sebesar pendapatan yang baru, customer yang baru, sorry. Nah, oh ya, sebelum itu saya perkenalan dulu ya, hampir lupa nih Ibu-Ibu. Jadi saya Rifki Bu, dari sebagai marketing strategis dari IT Consultant PT Indokrisna Teknologi. Saya passion di dunia teknologi, otomasi dan juga AI pada full funnel marketing. Full funnel marketing itu maksudnya itu mencakup dari marketingnya juga, salesnya juga. Beberapa proyek yang terakhir saya terlibat di dalamnya itu dari PT SM Plus, itu perusahaan data center untuk yang bagian Sinar Mas Group. Lalu juga ada website untuk ini coming soon, sebentar lagi akan launching yang onlytubal.com, di mana saya membantu untuk bikin customer journey-nya, terus merancang inbound infrastrukturnya gimana. Lalu juga ada saya proyek-proyek lain untuk membuat mendevelop website, chatbot dan juga sampai campaign email ya Bu ya, kampanye-kampanye lewat email kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau konsultasi pribadi gitu ya, Bu, nanya-nanya tentang Mas CRM di saya gini 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 dan lain sebagainya, bisa kontak saya aja Bu di nomor WhatsApp ini. Feel free, saya bisa akan ngobrol-ngobrol biasa juga boleh. Oke. Nah, selanjutnya mungkin dengan Indokrisna dulu. Nah, jadi Indokrisna Teknologi, kita salah satu konsultan teknologi Zoho ya di Indonesia dan udah punya beberapa klien juga dan sudah pengalaman kurang lebih 7 tahun di 4 negara ya Bu ya. Dan beberapa klien kami misalnya Sinarmas seperti itu. Nah, pasti ibu-ibu semua ada yang udah saya sering dengar ya istilah Zoho, Zoho gitu kan. Zoho itu apa gitu kan. Nah, kalau bicara Zoho, Zoho itu secara kesatuannya dia adalah sebuah brand aplikasi teknologi. Ada 50 aplikasi sebenarnya dalam itu ada sangat banyak sekali. Nah, tapi yang kita akan bahas di sini ada namanya tuh Begin by Zoho CRM. Nah, kenapa sih kita pakai Zoho untuk UMKM? Nah, pertama harga Zoho itu terjangkau untuk UMKM, jadi nggak hanya untuk korporat korporat saja dan caranya. Contohnya apa? Ada Zoho Mail untuk hosting domain itu dia kurang lebih 14 ribuan per bulannya. Dan juga ada versi gratisnya lagi. Zoho juga banyak versi gratisnya yang bisa dicoba untuk para pelaku UMKM. Lalu kedua juga udah terintegrasi, fleksibel dan desainnya juga apa intuitif atau gampang enak dilihatnya gitu. Dan jangan lupa Bu Ibu kalau pengen follow sosmed kita juga karena di sana kita banyak share tentang training-training gratis ya Bu, dan next juga kita ada webinar juga gratis untuk UMKM. So bisa dipantau juga ya Bu di Instagram kita, YouTube kita atau LinkedIn kita juga. Oke, selanjutnya langsung aja kenalan tentang CRM. CRM itu bahasa Inggris sih Bu ya. Singkat, saya ingin cepat aja sih, agak cepat di sini. Jadi CRM itu Customer Relationship Management. Kalau di bahasa Indonesia ini ya manajemen hubungan pelanggan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang IT, kita nganggapnya itu tuh kayak asisten penjualan digitalnya ibu-ibu. Jadi fungsinya CRM sebenarnya secara umum itu simpan informasi pelanggannya ibu-ibu. Jadi namanya siapa, pernah beli produk ibu itu apa aja, preferensinya apa, misalnya lebih suka kalau ibu-ibu jualan makanan, oke, customer yang ini lebih suka pedas, oh customer yang ini lebih suka porsinya banyak. Nah, semua catatan itu disimpannya itu di CRM Bu, di sistem CRM. Nah, fungsi lainnya juga itu untuk otomatisasi tugas. Contohnya kalau misalkan udah masukin data banyak, nah jangan cuma disimpan doang datanya, tapi juga kasih juga pengingat ke kita, ini ada customer nih belum di follow up udah 2 minggu gitu kan. Nah kalau terus juga nih ada customer udah masuk tapi belum dikirim penawaran atau invoice-nya gitu. Dan dari cara itu juga ada sistem khusus lagi, ada fungsi lagi yang bisa menganalisis, oh mana sih pelanggan yang ngasih ibu-ibu semua profit paling gede, oh mana sih pelanggan yang paling loyal dan lain sebagainya.
Oke, dan selanjutnya kenapa sih harus melek CRM gitu ya? Nah, ini sih ada data-data ini aja sih dari yang sudah di website kementerian kita. Jadi pada intinya adalah di sini grafik hijau itu UMKM yang sudah melek digital, yang biru itu yang belum. Jadi ibu-ibu semua kalau misalnya eh, udah melek CRM, itu udah pasti bu, ibu ada di hijau yang ini nih. Itu ini kan kayak 3/4-nya lah ya kalau misalkan dibagikan. Itu berarti usaha ibu-ibu udah pasti eh, lebih terdepan lah daripada yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan udah pakai sistem digital. Terus yang kedua juga sistem CRM itu ibu-ibu semua itu ternyata bisa meningkatkan omsetnya juga secara jangka panjang walaupun memang bukan sebagai faktor langsung gitu ya, tapi memang sebagai alat untuk membantu ibu-ibu semua gitu. Jadi bisa dilihat juga kalau misalkan ini yang di graf, yang di bagian ini yang biru itu mereka punya target nih, target penjualan, tapi ternyata tidak tercapai gitu. Ini kurang dari 3/4, ya, 78% ternyata tidak tercapai target penjualannya karena mereka nggak pakai sistem CRM itu. Yang tercapai cuma berapa? 22%. Nah, termasuk kan itu kan sedikit banget ya. Jadi kan Bu Ibu semua juga pengen gitu punya target, terus bagaimana caranya itu bisa tercapai. Nah, caranya ya kalau yang kita bisa bantu ya dari optimasi si CRM tersebut. Nah, lalu timbul pertanyaan, emang kalau nggak pakai CRM kenapa sih? Permasalahan yang paling umum terjadi sesuai pengalaman saya dan juga di perusahaan kami gitu ya Bu, yang udah melayani para korporat, itu sudah pasti datanya itu tercecer ya. Data tercecer itu Ibu pasti nggak akan ingat Ibu selama sampai sekarang pelanggan Ibu itu berapa. Nah, kalau nggak ingat pelanggan itu sudah berapa, nggak ingat omsetnya berapa, kayak cuma perkiraan gitu ya, oh kayaknya omset bulan ini saya segini deh gitu, wah itu udah pasti ibu belum pakai CRM gitu kan. Nah kalau dari data saja sudah tidak terekap, misalkan gini ibu kan pasti pengen ya kayak ngadain promo seminggu sekali, sebulan sekali gitu, 2 minggu sekali. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya promo itu tuh tepat sasaran, artinya itu bisa secara objektif gitu ya. Kan gini Bu, promo misalnya gini, promo kalau makanan misalnya, oh stok stok bahan nih di kulkas, di freezer udah mulai numpuk nih gitu kan. Wah gimana caranya nih bisa mau kejual gitu kan. Oh ya udah bikin promo. Nah banyak tuh ibu-ibu seperti itu aja. Promo itu kan bisa juga kayak misalkan awal bulan baru gajian bikin promo. Atau misalnya ada nih customer baru di tanggal 1 baru beli produk ibu. Nah, supaya memancing dia bisa beli produk lagi, bisa tuh Sabtu Minggu promo kayak misalkan uh, diskon untuk pembelian kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu tuh harus distrategiin nih Bu Ibu maksudnya, dan harus ada datanya juga. Nah, akhirnya apa nih kalau misalkan promo tidak tepat sasaran dan akhirnya juga ya omsetnya juga jadi nggak maksimal Bu. Otomatis kalah saing sama kompetitor nih yang udah duluan pakai CRM itu gitu. Dan lalu apa tandanya Bu Ibu itu sudah kayak oh udah saatnya nih mungkin ya coba CRM gitu. Satu tadi mungkin saya udah bilang susah ya cari data pelanggan. Kedua follow up. Nah pelanggan itu Bu nggak selalu beli di saat kontak pertama kali. Kadang kontak pertama kali. Nah Bu Ibu jangan didiemin nih kalau dia udah masuk ke WhatsApp gitu. Coba 2 kali, 3 kali follow up gitu ya. Bu, kayak misalkan, halo Pak, halo Bu, gimana ya untuk yang kemarin izin follow up saja, apakah jadi untuk pembeliannya atau tidak gitu kan, misalnya kayak gitu. Lalu juga mengirim pesan promosi satu-satu. Nah, ini juga bahaya satu kalau misalkan pelanggan gitu ya masih di bawah 50, itu mungkin masih masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah 100, 200 gitu. Nah, pelanggan gimana tuh apa namanya caranya, masa kita harus kirim promosi satu-satu gitu kan. Terus juga ini kewalahan dan susah cari waktu untuk meeting dengan klien. Nah, ini kalau misalkan uh, uh, istilahnya produk-produk yang harus ketemuan dulu nih sama klien untuk deal-dealan. Biasanya untuk deal-dealan gede atau misalkan order-order gede gitu kan. Kayak contohnya aksesoris atau kerajinan. Oh, untuk souvenir perusahaan nih misalnya. Nah, itu kan biasanya ada deal-dealan dulu tuh, Bu. Nah, itu bisa dijadwalin meetingnya tuh pakai CRM gitu. Terus, nah ini kelima, nggak tahu pasti data penjualannya berapa. Nah, itu nggak pakai CRM kan. Lalu ibu-ibu OCS sudah mulai kewalahan. Misalnya ibu-ibu kalau misalkan udah punya admin, udah punya toko gitu ya, udah punya orang yang ibu pekerjakan,
adminnya sudah merasa, aduh, saya sudah kewalahan nih, udah banyak banget order yang masuk, udah saatnya mungkin udah coba CRM gitu. Lalu juga pengen start campaign pemasaran. Nah, itu yang tadi saya bilang, udah pengen coba deh promo-promo gitu kan. Terus juga punya tim penjualan gitu. Tim penjualan ini maksudnya kalau misalkan Bu Ibu udah punya beberapa cabang, ada kepala penjualan gitu ya, dan mereka mau coba apa udah pengen ngetek, Ibu sudah pengen tahu nih laporan dari setiap kepala cabangnya, berapa sih omset di toko ini, berapa sih omset toko ini. Nah, Ibu kan butuh satu ini ya apa namanya data yang khusus gitu. Oh, oke, dan sini saya baru buka chat 14.000 per bulan belum saya lakukan di CRM ada untuk penyimpanan data pembeli. 14.000 itu untuk yang hosting domain, Bu. Oh, itu namanya produk lain. Itu contoh aja tadi tadi sih Bu ya 14.000 itu. Kalau yang CRM beda lagi. Tapi nanti saya di akhir saya kasih tahu sih harganya gitu ya, Bu. Dan untuk menyimpan data pembeli, ya betul. Nanti saya akan demokan sekarang juga untuk si tampilan si aplikasinya itu kayak gimana. Nah, jadi juga langsung praktek gitu ya. Lalu cara menerapkan CRM yang terstruktur untuk bisnis itu kayak gimana? Ini boleh dicatat, tapi nanti materinya saya bagi juga sih. Ini kita sambil belajar ini juga sama-sama aja. Pasti evaluasi kebutuhan bisnis itu yang udah pasti. Kayak masalah di bisnis ibu tuh apa sih sekarang? Apakah data pelanggan itu nggak kerekap gitu kan? Terus juga nomor-nomornya itu ada di WhatsApp pribadi gitu kan? Terus juga apa namanya susah untuk follow up gitu ya karena kan ibu-ibu pasti juga nggak ingat secara pasti semua klien ibu-ibu mungkin kalau yang bayar ingat tapi kan kalau yang baru kontak pertama kali nah itu bisa aja ya ibu-ibu belum belum ingat gitu udah nggak ingat gitu siapa-siapanya. Lalu kedua, setelah udah tahu nih masalahnya tuh apa, bisa tentukan targetnya. Ibu misalkan 2 bulan, 3 bulan, pengen meningkatkan retensi pelanggan 20% nih. Terus atau enggak pengen meningkatkan waktu respons di WhatsApp gitu ya, kurang dari 2 jam sudah dibales chatnya gitu. Nah, maksud retensi pelanggan ini kayak gimana? Misalnya, Ibu sudah ada daftar customer 100 gitu ya. 100 udah pernah beli di bisnis ibu-ibu. Nah, gimana 20% itu berarti maksudnya adalah 20 orang dari 100 customer yang udah pernah beli itu melakukan pembelian kembali. Berarti dia kalau bahasanya itu repeat order gitu kan sering dengar gitu. Nah, itu berarti 20%. Semakin tinggi tentunya semakin bagus gitu. Nah, tentukan nih Ibu pengen targetnya tuh berapa. Kedua, mulai dengan platform CRM yang sederhana. Sebenarnya kalau awal-awal itu bisa Bu pakai Excel, spreadsheet yang kayak gitu. Tapi kemudian ketika berjalannya seiring waktu dan kebetulan nih ada kita juga ya yang bisa kasih gratis ya kenapa enggak? Jadi coba aja gitu langsung gitu dengan CRM. Lalu selanjutnya, nah ini migrasi data pelanggan ke CRM. Pasti Bu, kalau misalkan ibu-ibu sudah mulai mendata tapi datanya ada di Excel atau mungkin datanya belum kerekap, nah itu harus dipindahin dulu Bu di mungkin satu-satu gitu kan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, siapkan pipeline penjualan sederhana. Nah ini pipeline itu maksudnya adalah tahap bisnis ibu-ibu semua. Ini saya biar praktikal, saya contohkan langsung untuk usaha catering ya Bu ya. Ini untuk yang setiap bisnis preferensinya beda-beda, setiap orang preferensinya bisa beda juga. Nah, tapi pasti kalau dari tahap untuk CRM itu seperti ini. Pertama itu adalah kualifikasi. Jadi orang baru pertama ke WhatsApp gitu ya, itu disebut kualifikasi, masih tanya-tanya gitu. Lalu juga setelah misalkan dia udah kayak ngerasa tertarik, oh yaudah deh saya pesen 20 kotak gitu ya. Oh yaudah nih, Bu Ibu bikin invoice-nya atau fakturnya gitu ya totalnya jadi sekian. Nah, pindah lagi tuh apa namanya fasenya ke jadi penawaran dikirim. Nah, setelah penawaran dikirim, pasti kan lazimnya di catering kan pasti bayar DP dulu gitu kan 50% atau dan lain sebagainya. Nah, misalkan customer udah bayar DP, pindah lagi itu ke pembayaran DP. Udah bayar DP atau misalkan gini, ada yang langsung bayar full gitu ya, alhamdulillah langsung pindahin ke pembayaran full. Setelah pembayaran full, eh, ternyata apa atau misalkan gini, udah bayar DP dan udah kita kasih juga nih 20 kotak, ternyata nunggak gitu ya. Nah, bisa dipindahin ke nunggak yang piutang gitu. Jadi nanti secara dashboardnya itu jelas Bu, apa namanya? Yang udah bayar DP berapa, yang nunggak berapa. Nah, terus ada lagi nih tetap pantau itu maksudnya mungkin di ghosting ya ibu-ibu ya. Jadi kayak
udah nanya, udah kirim penawaran, kok nggak ngontak-ngontak lagi gitu. Nah, itu juga direkap lagi di sini gitu. Nah, awal-awal ibu harus preferensikan atau tentukan fase si pipeline ini atau fase deal-dealannya ini tuh seperti apa. Setiap bisnis itu bisa beda-beda gitu. Terus ini, nah ini otomatisasi ini udah tingkat lanjut sih sebenarnya. Jadi eh, namanya juga sistem gitu ya Bu. Nah sistem ini juga bisa ngasih beberapa eh, otomatisasi namanya tuh. Contohnya tuh apa? Eh, jadi contohnya gini, ini salah satunya misalkan follow up otomatis. Misalkan kita di chat, lalu kalau misalkan customer chat bisa ada chat balik itu udah dari sistem gitu kan kayak yang nanti udah bisa merespon kurang dari 24 jam. Atau misalkan ada istilahnya leads atau customer masuk nanya-nanya, ngingetin ke kita, oh ini pelanggan ini belum dikirim nih si apa namanya penawarannya gitu atau invoice-nya. Atau bisa juga kayak misalnya biar lebih personal ya Bu, hubungannya sama pelanggan, misalkan Ibu dapat data kayak si lahirnya tuh kapan gitu. Nah, ketika hari ulang tahunnya bisa juga tuh dikirim promo khusus ke orang itu aja. Nah, ini udah tingkat lanjut sebenarnya udah tingkat korporat. Tapi semua ini itu bisa di bikinnya itu bisa disetting sebenarnya. Jadi kalau misalkan UMKM bisa kayak gitu kan, wah itu udah keren banget sih menurut saya gitu. Lalu juga yang terakhir ada latih tim. Nah, kalau punya tim jangan lupa dikasih tahu juga kayak oke cara pakai aplikasinya gini gini gini, input datanya kayak gimana, penggunaan fiturnya gimana dan juga panduannya gitu kayak seperti apa. Terus udah diuji coba, nah pantau nih Bu, kayak beneran nggak sih konversi saya itu naik gitu ya? Oh beneran nggak sih kayak udah bakal bekerja gitu ya sistem CRM ini? Dan terakhir ada lihat juga apa namanya feedback pelanggan itu seperti apa dan juga oh ternyata konversi rendah, konversinya tetap rendah. Oh eh, ketika konversinya tetap rendah, ini kira-kira apa ya yang bisa dimaksimalin lagi gitu. Nah, sebelum yang kelanjutannya, saya yakin nih pasti bisnis Bu Ibu di sini semua pasti masih pakai WhatsApp ya Bu Ibu ya. Nah, kalau pada masih pakai WhatsApp, nanti ini saya boleh tahu nggak Bu di sini, Ibu-ibu kalau misalkan kontak ke customer itu pakai apa Bu ininya? Pakai WhatsApp kan ya Bu ya rata-rata. Kalau misalkan iya boleh boleh komen tuh di chat sini Bu. Nah, iya coach. Oh ya betul. Pasti sih 99% pakai WhatsApp kan ya Bu. Nah, ini untuk pertanyaan nanti saya izin di akhir sesi ya Bu yang di chat-chat ini kayak Bu Emi dan lain-lain saya sekaligusin aja. Nah, ini cara buat penawaran menarik via WhatsApp. Ini yang secara praktikalnya aja ya Bu ya dan referensi. Nah, pertama ada yang tipenya itu personalisasi. Jadi khusus untuk pelanggan itu aja gitu ya. Nah, contoh gini, Ibu Dina, ini anggaplah chatnya ya Ibu di sebelah kanan itu. Ibu Dina gitu, ada promo spesial nih untuk Ibu dapetin diskon 50% untuk pembelian baju batik batik berikut. Nah, ada kan klik link berikut ya. Klik link berikut ini namanya tuh CTA kalau di marketing. Jadi call to action. Jadi aksi apa yang kita harapkan dari si pembeli itu untuk melakukan pembelian gitu ya. Bisa klik link kalau di WhatsApp itu ada namanya WhatsApp Business API itu bayar sih itu dari metanya itu nanti klik link khusus nanti bisa akses ke landing page atau ke WhatsApp gitu. Tapi dibikin bisa juga kayak gini lebih sederhana aja. Cukup balas chat ini gitu ya. Cukup balas chat ini untuk klaim promonya. Lalu misalkan nanti pelanggannya menchat, oh saya minat gitu. Nah dari situ kan mulai tuh Bu bisa bisa coba di ini ya Bu dilayanin gitu pembelinya. Nah, lalu kedua ada juga nih pakai visual media. Nah, pakai visual media kalau bisa ini pakai Canva ya Bu ya kan mungkin udah familiar juga gitu dengan Canva. Cari aja tuh foto tas atau apa terus tampilin promo 50% dan lain sebagainya gitu. Pokoknya pakai gambar itu sudah pasti lebih bagus. Nah, ketiga, buat urgensi atau kelangkaan. Sense of urgency itu maksudnya buat pembeli itu merasa kalau, oh ini kayaknya apa namanya waktunya terbatas gitu ya. Kayak, halo, halo hari terakhir promo diskon 20% untuk semua makanan ringan hanya sampai jam 5 sore ini. Nah, contohnya tuh kayak gitu sih, Bu. Pasti ibu-ibu juga pernah ya ada kena promo kayak gitu. Terus yang keempat, ada gunakan template pesan singkat dan jelas. Nah,
Jadi pesan yang promonya juga harus singkat, jangan bertele-tele, langsung aja to the point. Contoh, minat kursus online desain grafis, dapatkan harga khusus 500.000, yang tadinya mungkin ya coret dari 750.000 untuk 10 pendaftar pertama. Ini sama aja sih kayak tadi. Nah, yang terakhir ada follow up juga ya, ada yang follow up yang ramah juga ya, Bu Ibu. Halo, selamat siang Pak, ini masih tertarik dengan penawaran ini? Nah, kalau tertarik, apa bisa saya bisa jelaskan lebih detail dengan kalau Ibu atau kalau jika Bapak membalas chat ini misalnya gitu. Nah, ini kesalahan yang harus dihindari, Ibu ya, kalau buat promo-promo broadcast WhatsApp kayak gitu. Pertama, eh eh pencet. Pertama, spamming. Spamming itu mengirim banyak pesan dalam waktu singkat gitu ya. Karena kalau broadcast kan misalkan ibu-ibu belum di save nomornya sama pelanggan, kan pelanggan itu bisa pilih antara tambahkan kontak atau blok. Nah, bahayanya itu kalau misalkan ibu-ibu spam dikiranya di blok gitu. Pelanggannya merasa terganggu, dia akan pencet blok. Nah, maka itu udah terdeteksi spam. Biasanya nomor ibu-ibu WhatsApp bisa keblok kalau kayak gitu. Misalkan udah terlalu banyak yang ngeblok. Terus yang kedua, tidak jelas gitu ya. Nah, itu tadi tidak hindari pesan yang ambigu gitu. Ada promo nih, buruan beli. Promo apa gitu kan? Benefitnya apa untuk pelanggan? Terus kasih juga CTA-nya tuh apa gitu. Tiga, mengabaikan follow up. Nah ini Bu Ibu, perlu saya ingatkan kembali, pelanggan itu nggak beli di kontak pertama. Kadang kita harus follow up lagi yang keempat kali, 5 kali. Kadang dia ini lagi apa baru beli gitu. Lalu keempat, tidak personal. Nah ini tadi nggak nyebutin namanya itu siapa, karena kan Bu Ibu juga pasti merasa lebih terpanggil kalau nama ibu-ibu itu disebut gitu ya di promonya. Pemisahan kontak. Nah ini ibu-ibu kalau bisa pisahkan kontak WhatsApp pribadi sama bisnisnya ya Bu. Jangan disatuin gitu ya. Untuk ini juga ya Bu biar enak gitu ya manajemen ininya. Lalu yang keenam, coba Bu pakai sistem CRM. Mumpung nih ada kita, Ibu bisa free trial, coba fitur semuanya premium selama 1 bulan. Nah, kalau misalkan nanti ternyata cocok nih untuk bisnis saya, boleh lanjut gitu ya Bu ya untuk coba investasi gitu di uh, usaha ibu-ibu semua. Nah, ini bikin plus WhatsApp. Gimana sih caranya bikin plus WhatsApp itu? Satu, ini contoh dashboardnya ibu-ibu ya. Gimana bikin itu bisa terintegrasi sama WhatsApp-nya. Jadi nanti di kolom yang sebelah kanan itu ada fitur message, ini dalam bahasa Inggris sih, tapi bisa di bahasa Indonesiain sebenarnya. Ini contoh aja ya. Nah, nanti ketika nih, ini kan ada si Jack Chris ini ya, ketika dia chat halo, misalkan halo ibu-ibu gitu. Nah, dia nanti udah ada langsung eh, di satu dashboard, Bu Ibu bisa langsung balas di itu juga gitu, dibikin juga. Jadi nggak perlu buka WhatsApp lagi. Ini kecoret kayak. Lalu yang kedua, ibu-ibu bisa juga nih kayak misalnya eh, misalkan buatkan catatan kontak dibikin gitu. Jadi misalnya ada customer masuk, nanti udah langsung bisa ke save si nomor kontaknya. Jadi nggak perlu entry-entry manual lagi itu. Lalu yang kedua, yang ketiga, sorry. Nah, ini yang tadi yang masalah promo. Jadi misalkan ibu-ibu udah bikin nih, udah strategiin promo. Oke, awal bulan promo gajian. Oke, akhir akhir bulan awal bulan gajian, akhir bulan misalkan eh, limited gitu ya, promo terbatas gitu ya untuk ngabisin stok gitu misalnya. Nanti kalau misalkan ke kontak ini tinggal send yang promo apa, terus misalkan nah ini Christmas itu kan Natal ya, misalkan promo Natal itu apa, promo akhir tahun itu apa, tinggal langsung aja dibelas. Terus nanti CTA-nya balas pesan ini. Nah, itu udah enak kan Bu kalau misalkan kayak gitu gitu. Terus juga misalkan pelanggannya baru chat ke nomor itu pertama kali. Nah, kan kesel juga ya Bu ya. Misalnya ada yang jahil gitu ya masuk ke WhatsApp kayak cuman P gitu aja gitu atau cuman Assalamualaikum tapi nggak jelas gitu. Nah, kalau bisa sih langsung diotomatisasi gitu ya kayak mereka kita kasih kasih pesan supaya menginstruksikan mereka untuk langsung memperkenalkan diri, terus kayak kebutuhannya apa. Kan enak ya Bu kayak gitu. Jadi udah mengurangi otomatisasi kayak gitu, mengurangi beban juga gitu. Nggak harus balas chat-chat lagi gitu. Terus juga ada privasi. Nah, ini sebenarnya di UMKM yang terjadi kalau fenomenanya Bu Ibu udah punya banyak cabang, udah punya sales juga gitu ya, udah punya sales.
Kadang misalkan saya contohkan kayak gini, ibu-ibu alhamdulillah punya 3 toko, tiap toko punya kepala cabangnya masing-masing. Nah, ibu-ibu kan pasti kan udah kayak merancang apa ya, oke nanti toko A kalau kamu bisa target segini dapat komisi sekian, kamu bisa target segini dapat komisi sekian. Nah, gimana sih cara menyatukan semuanya itu dalam satu sistem gitu ya? Jadi kan penjualan toko A, toko B, toko C kan itu beda-beda tuh. Nah, nanti ada fitur namanya itu privasi dan kolaborasi tim. Misalnya ketika ada pelanggan nih, pelanggan masuk keluhan, kenapa ya saya beli di toko A tapi jadi begini. Nah, nanti si adminnya itu akan mengarahkan ke yang admin toko A gitu ya. Admin ini ya, super adminnya akan mengarahkan ke admin yang A. Terus kayak kalau nanti keluhan pelanggannya ke B, ngarahinnya ke B gitu kan. Ini udah tingkat lanjut gitu. Tapi bisa tingkat lanjut tuh maksudnya udah tingkat cukup tinggi, menengah ke tinggi tapi bisa diakomodir sama CRM ini gitu. Hebatnya itu gitu. Terus juga Bu Ibu kalau yang udah punya website di halaman pertama websitenya itu bisa dicantumin kolom WhatsApp. Jadi siapapun yang ke WhatsApp nanti bisa langsung di pojok kanan bawah ya, pojok kanan misalkan layar komputer di pojok kanan bawah itu ada tombol WhatsApp nih yang ini, yang kayak jadwalkan survei gitu kan. Nanti dia bisa chat terus start chat gitu dari websitenya. Nah kalau kalau start chat nanti dia ketika klik ini itu langsung mengarahkan ke si WhatsApp-nya. Jadi ini highlight dari si sistem itu ya gimana cara bekerja. Nah widget WhatsApp ini ada settingannya juga di Begin itu sudah bisa diakomodir gitu. Nah ini ada sedikit video bahasa Indonesia. Tulisannya sih bahasa Inggris ya Bu ya. Cuman suaranya bahasa Indonesia. Ini mungkin kita ada waktu kita bisa nonton sedikit kali ya. Cara mengintegrasikan Bikin dengan WhatsApp. Sebelum mengintegrasikannya, Anda harus memiliki akun Facebook Business Manager yang terverifikasi, memiliki akses ke akun WhatsApp Business, dan harus memiliki nomor telepon yang terregistrasi untuk disambungkan dengan akun bisnis WhatsApp. Setelah masuk ke akun Bikin, klik setting message dan connect now. Kemudian, centang bagian ini dan klik integrate WhatsApp. Anda akan diminta untuk masuk ke akun Facebook, pilih akun Business Manager, masukkan detail WhatsApp, dan klik finish. Sekarang, saatnya mengkonfigurasikannya dengan mengisi data-data ini dan simpan. Selesai. Anda ini bisa menemukan semua pesan WhatsApp bisnis dan berkomunikasi langsung di Begin. Anda juga dapat melihat data yang berkaitan secara langsung. Subline memberikan catatan khusus. Dapat import subline dalam satu klik. Mas Rifki izin, dari suara ya. Nah, alhamdulillah bisa. Tadi ini soalnya. Halo, cek. Suara saya kedengeran nggak ya, Coach Dina ya? Alhamdulillah. Sudah kedengaran sudah. Oh tadi nggak bisa. Ini hilang lagi.
Oke, oke. Aman ya Bu ya suaranya ya? Aduh, tadi tadi nggak bisa diklik itu. Udah aman. Oke, aman ya. Oke, nah sekarang lanjut. Nah sekarang live demo untuk begin. Saya izin tutup screen saya, sama saya tunjukin di webnya itu seperti apa ya, ya Bu Ibu semua. Ini saya stop sharing dulu. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat ini yang layar saya? Sudah, Mas. Oke, sudah. Nah, jadi ini Bu Ibu semua, ini Begin by Zo CRM. Ini tampilan websitenya, dan ini saya sudah sesuaikan. Sorry, sorry ya, tadi ada sedikit nih. Nah, ini pipeline Begin yang tadi saya bilang, apa sih, gimana cara penawaran fase bisnisnya itu kayak gimana, pipeline itu apa. Jadi ini sudah langsung saya studi kasuskan biar relate untuk usaha catering ya Bu. Ibu-ibu juga nanti bisa ininya paham. Nah, di sini saya settingnya sederhana aja. Pertama, ada tahap kualifikasi. Yang tadi saya bilang kayak contohnya dia masih nanya-nanya gitu ya. Terus baru kayak diskusi, mungkin dia bilang masih nego dulu, diskusi dulu. Nah, ini ditempatannya ini di kualifikasi. Kemudian ada fase selanjutnya penawaran dikirim. Jadi kayak struk atau invoice itu dikirim kayak udah ya udah mau 20 nasi bungkus gitu kan atau 20 kotak gitu. Nah, penawarannya dikirim ya. Nah, Pak Hendra nih, ada namanya Pak Hendra udah dikirim. Terus juga setelah penawaran dikirim, misalkan udah ada nih yang DP dibayar gitu kan. Jadi udah bayar DP. Nah, dipindahkan ke sini. Nah, setelah bayar DP kan ordernya diproses tuh Bu. Ada yang misalkan maksudnya diproses itu lagi dimasak atau misalkan ordernya itu lagi dikirim gitu. Nah, dicantumkannya di sini. Nah, ketika ordernya sudah dikirim, ini piutang nunggak itu nanti ya kalau misalkan ternyata dia baru bayar DP doang dan apa namanya piutang kita masih belum tertagih di dia gitu. Nah, let's say order diproses dan ternyata udah closing gitu ya, udah bayar full maksudnya. Nah, kalau udah bayar full, masukkan ke yang warna hijau ini Bu, yang tulisannya closing. Jadi closing itu maksudnya dia udah transfer ke kita secara penuh. Terus ada juga gagal closing yang merah ini. Gagal closing itu maksudnya kayak gimana? Contohnya itu ketika udah kualifikasi, terus ketika udah dikirim, ternyata di ghosting kita gitu kan. Nah, di ghosting, kontak si orang tersebut itu jangan di ini Bu, jangan dibuang gitu, tapi pindahkan ke gagal closing ini biar kita tahu penyebabnya itu kenapa sih gagal closing di kita gitu kan. Nah, itu dan piutang nunggak juga gitu Bu. Nanti Ibu kan sebagai business owner tahu ya kalau bisnis sudah besar, oh ketahuan nih tidak tertagih ke si ini gitu kan. Nah, ini secara tampilan itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan customer baru. Nah, ada beberapa cara, bisa klik ini maupun klik ini. Saya klik aja tombol yang hijau di sini. Nah, nama lead itu maksudnya nama customer ya Bu ya. Ini istilah marketingnya gitu. Contoh contohnya siapa ya customer ya? Coach Dina lah ya. Eh, Ibu Dina gitu. Misalnya. Nama perusahaannya apa nih? Misalkan oh untuk keluarganya pribadi, ya udah tambahkan aja keluarga Budina gitu. Kalau nomor teleponnya penting, boleh boleh dicatat. Kalau nggak penting juga nggak apa-apa. Misalkan simpan gitu ya, keluarga Budina. Nah, nama kontaknya terafiliasi nggak dengan yang sudah ada? Oh, ternyata kontak baru. Oh, yaudah, cantumkan aja gitu kok ya kontak baru Ibu Dina gitu. Nama belakangnya Dina gitu ya. Nama depan Budina, nama perusahaannya apa tadi? Oh, tadi ya udah keluarga Budina sendiri aja gitu. Nah, pilih tahapnya. Tahapnya ternyata masih negosiasi gitu ya, masih awal nanya-nanya, tapi udah mulai ke arah serius gitu kan. Nah, cantumin aja di kualifikasi. Nah, tanggal penutupan itu maksudnya itu tanggal kapan sih itu terjadi chatnya gitu kan. Misalkan minggu kemarin tanggal 22. Tambahkan tanggal 22, peluangnya ini boleh dikira-kira aja sih Bu, apakah 20%, 30% gitu ya. Ini terserah Ibu. Terus tambahkan produknya. Nah, produk ini ini saya udah masukkan gitu ya. Contohnya di catering ini kasusnya adalah ada paket satu, paket dua, paket tiga. Paket satu nasi biryani, paket dua nasi padang, paket tiga nasi kuning. Misalkan Coach Dina itu harga satuannya 25.000 gitu ya per kotak. Mesen 100 gitu ya. Amin gitu ya, 100.
Terus karena mesen banyak, ya udah deh kita diskon 10%. Masukin aja kalau pengen diskon gitu ya. Jadinya 2.250.000. Kalau udah simpan gitu. Setelah disimpan, tunggu aja sebentar. Nah, ini sudah nanti tampilannya. Nah, sudah ada nih di sini. Ibu Dina itu kan ketahuan 2.250.000. Nah, misalnya nih tanggal 22 kemarin sudah kualifikasi. Ternyata 2 hari, 3 hari setelahnya itu apa namanya? Sudah DP gitu ya. Tinggal di gini aja, Bu. Nah, udah tinggal digeser gitu aja, simple gitu. Langsung dari DP dibayar gitu ya. Nanti pindahin ke sini. Begitu juga kalau misalkan ordernya lagi diproses, pindahin lagi ordernya diproses gitu. Jadi simple gitu ya, Bu. Biasanya CRM itu kayak gitu sistemnya. Dan dari sistem ini juga nanti ketahuan misalnya kontak ibu tuh siapa aja. Nah, ini bukan nama yang sebenarnya ya, Bu ya. Email juga bukan nama yang sebenarnya, ini cuman data ini doang, data ngarang. Ada Pak Budi, Pak Toto, Pak Tatang gitu ya, Bu Retno HR gitu ya, terus ada Pak An Pertamina gitu ya misalnya. Ini semua kontaknya sudah tersimpan gitu. Terus juga sama perusahaan, data perusahaan juga udah kesimpan gitu. Enak gitu. Misalkan, oh ini ada keluarga Bu Dina, keluarga Bu Meli, Pertamina, PT Bangun Tidur dan lain-lain. Nah, produk juga sama, ibu-ibu nanti bisa tambahin di sini. Contohnya kalau usaha catering, pengen nambahin kayak paket 4 gitu ya, nasi apa nih, misalkan nasi fried chicken gitu ya, paket paket 4 nasi fried chicken gitu ya. Nah, kode produknya ini terserah ibu-ibu pengen kayak gimana, tapi contohnya karena ini nama cateringnya Bu Ani, yaudah misalnya gampang aja ya, BA04 gitu, karena kan paket 4. Nah, kategori produknya apa? Nah, Bu Ibu nanti bisa tambahin di sini. Ini produknya tuh produk nasi kotak, produk prasmanan, atau mungkin produk topping. Topping itu kayak misalnya, Bu, saya request nasi kotak sini, tapi tambahin kerupuk segini gitu kan. Nah, itu bisa juga disetting nanti. Misalkan ini nasi kotak, ya harga per unitnya berapa? Misalkan per kotaknya Ibu sudah patok 20, berapa ya? 33.000 lah, agak agak lebih dikit ya, biar nggak sama gitu. Nah, tinggal tambahin aja. Nanti produknya udah otomatis nih kebuat gitu. Nah, di sini misalkan di per paket ini, misalkan paket 4 nasi fried chicken, itu bisa ditambahin juga filenya. Misalnya file itu apa? Contohnya file itu misalkan gambarnya atau brosurnya nih di sini. Jadi, ibu-ibu misalkan punya admin, punya sales, misalkan nanya, Bu, ini brosur untuk nasi fried chicken atau promo untuk nasi fried chicken, brosurnya di mana ya, Bu, ya filenya? Nah, nanti ibu-ibu kan nggak usah kayak ngirim manual lagi kan, lewat WhatsApp, tinggal taruh aja nih di sistem ini. Nanti sales ibu yang udah otomatis ngasihin ke customer gitu. Nah, udah 4 tuh. Ini ada produknya. Terus juga aktivitas ini kalau misalkan admin ibu-ibu ibu-ibu semua udah punya sales sendiri atau punya admin toko sendiri. Misalkan contohnya gini, uh, admin toko misalkan atau sales deh, ini yang sering terjadi sih ya di korporat. Jadi misalkan sales tuh gini, mereka kan sering ngelakuin kunjungan misalnya per hari ke toko-toko gitu ya, ke toko A, B, C. Ngakunya misalnya ya, ngakunya ke ibu udah kunjungan ke 5 toko gitu ya hari ini. Padahal mah cuma 2 toko gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa terekap loh ibu, biar biar tidak ibunya tidak tertipu gitu ya. Itu bisa terekap sebenarnya di sini. Contohnya apa? Nanti aktivitas misalnya udah terekap, misalnya ke Pak Budi atau ke Pak siapa, dia sudah melakukan kunjungan, atau misalkan pada hari apa dia sudah melakukan follow up. Nah, itu bisa ke-track semua di sini. Tapi kalau UMKM sih kayaknya mungkin belum punya sales gitu ya. Maksudnya itu segala penjualan kan masih dilakukan oleh ibu-ibu sendiri kan, mungkin mayoritasnya gitu ya di sini. Jadi mungkin fitur ini belum belum terlalu terutilisasi gitu lah, bahasanya tuh kayak gitu. Dan yang terakhir, nah ini dashboardnya sih ibu-ibu. Ini yang paling penting untuk business owner. Bu Ibu bisa tahu misalnya dalam sekali lihat, oke, kontak dibuat tuh maksudnya tuh oke, ada berapa order yang masuk bulan ini, oh 8. Pipeline dimenangkan itu maksudnya udah berapa orang berarti yang bayar full gitu. Oh, ada 1 orang nih udah bayar full gitu kan. Pipeline hilang tuh maksudnya berapa customer yang akhirnya hilang gitu ya, atau gagal closing gitu. Ada 1, terus 5 perusahaan teratas kayak misalkan siapa ya yang udah bayar full. Oh, ini ternyata ada keluarga Bu Meli 6 juta gitu kan. Nah, kan enak nih Bu ya sebagai business owner kalau udah tinggal sekali lihat kayak gini kan gitu visualisasinya, enak gitu. Terus juga bisa dilihat, oh
kualifikasi 4, oh penawaran dikirim 1, oh order proses 2 gitu kan. Gitu. Oh berapa ya pendapatan yang didapat yang udah bayar full? Oh totalnya 6 juta. Nah, ini kan berbasisnya web ya. Ini juga sebenarnya udah bisa bikin itu ada aplikasinya juga di HP. Jadi ini saya kelihatan deh ya di sini. Aduh, kamera ini saya nggak bisa fokus ya. Tapi bikin ada aplikasi HP-nya. Jadi misalkan mau ngeklik apa, jadi tinggal langsung lewat dari HP. Mau misalkan pengen tahu apa namanya omset bulan ini tuh berapa gitu kan. Nah, di sini kalau kelihatan nggak ya angkanya ya Bu ya? Tapi ya kelihatan lah, dikit-dikit lah ya. Mungkin nggak jelas, tapi intinya misalkan Bapak Ibu nggak ada waktu gitu ya, pengen lihat lewat HP gitu, ya udah tinggal lihat dari sini aja gitu. Nah kan ada hijau-hijaunya, hijau-hijau merahnya. Jadi udah sekali lihat kayak gitu. Enaknya bikin sih kayak gitu. Jadi walaupun gratis udah dapat tuh website sama ininya juga. Nah, paling karena kita, aduh 10 menit lagi, ya udah terbatas ya waktunya. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa demo lain-lain lagi untuk penunjukan lain. Sebenarnya masih banyak fitur yang ininya, tapi nanti kalau misalkan pengen jadwalin demo khusus gitu ya dengan tim kami itu bisa, Bu Ibu. Di link kedua, Bu. Jadi link pertama itu sebenarnya untuk daftar si event Zoom ini kayak semacam ini juga untuk data onboardingnya. Yang kedua itu untuk daftar akunnya. Nah, kalau misalkan Bu Ibu kayak kemarin kayaknya saya sudah daftar di akun Zoho gitu. Nah, kalau sudah daftar berarti itu sebenarnya sudah terekam di sistem kita. Nah, kalau merasa dua-duanya sudah daftar, udah ngisi form ini, Bu Ibu bisa konfirmasi ke Michelle atau Mbak Vergi. Nah, nanti apa namanya Mbak Michelle dan Mbak Vergi akan memberitahu ke bagi ibu-ibu semua yang udah isi form pertama dan form kedua akan mendapatkan langsung 1 bulan. Jadi udah aktif di akun tersebut gitu ya. Dan pastikan nih Bu Ibu emailnya sama ya yang didaftarkan di sini, yang di form ini dan form kedua emailnya harus sama dan nanti konfirmasi ke Michelle atau Mbak Vergi di nomor ini gitu ya. Nah, itu udah di ini ya, udah saya cantumkan di ininya gitu. Kurang lebih sampai situ sih ya. Ini kalau saran saya sih coba dulu aja sih ya, Bu Ibu. 1 bulan lumayan kan gratis gitu. Kurang lebih itu sih ya apa namanya yang bisa saya sampaikan. Gimana nih kok Coach Dina nih? Siap, Mas Rifki, tinggal 5 menit. Masih Iya. boleh buat sesi tanya jawab. Oh ya, Bu Ibu Paling kalau misalkan ada yang mau bertanya, eh, saya bacain dulu aja kayaknya. Bu, Saya singkat ini aja ya. pesan udah jadi satu. atau mereka angkat tangan aja, Mas. Atau Oke, gimana? boleh. Kalau mau angkat tangan juga boleh. Siap. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu? Secara langsung juga boleh sih. Kayak misalkan tentang Boleh. Oke, boleh ditutup dulu biar kelihatan ininya, slide-nya. oh ya, Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Oke, langsung Oke. saja ya. Ada Bu Eka. Silakan Oh, Bu Eka. ya, boleh Bu, silakan. Satu-satu aja ya, Mas. Izin Iya, ya, iya. Mas Rehan, Coach Dani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus ini tuh semacam kayak maju gitu ya? Apa beda? Oh iya, Maju itu yang dia sebenarnya kan aplikasi kasir ya Bu ya. Dia Ya, ya, kasir. Nah kalau antara lengkap gitu. CRM dan kasir itu sebenarnya aplikasi yang berbeda Bu sistem. Biasanya kasir itu untuk yang transaksi, untuk mereka transaksi yang cepat gitu ya. Scan, tit, tit gitu kan. Nah kalau Maju itu memang dia ada CRM-nya setahu saya sih ya. Nah tapi apa namanya? Dia itu ada kalau pengen CRM itu nanti ada paket yang lain kalau nggak salah. Nah kalau yang bikin ini itu lebih untuk perekapan data penjualan aja sih Bu, bukan untuk yang aplikasi kasir scan cepat kayak gitu. Gitu yang biasanya di Indomaret kayak gitu kan. Penyimpan data gitu ya. Kalau untuk berarti kasir itu nggak bisa ya kalau yang CRM ini. Oh, belum. Itu beda sistem lagi nanti. Mungkin ya kita selanjutnya bisa sih. Yang nunjukin yang kasirnya Bu ya di kesempatan selanjutnya ini berhubung sebentar sih waktunya. Oh iya, iya, iya. Oke. Jadi kita aja Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Oke, boleh selanjutnya. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Bu Asih, Asih. monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya kalau misalkan kita jualan offline di bazar atau di CFD, itu kalau misalkan pembelinya banyak, itu kita bagaimana cara pendataannya? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Oke, jadi kalau misalkan yang tadi ini ada hubungannya sebenarnya sama yang sistem pos tadi ya, yang pengkasiran itu. Karena kan misalkan cepat gitu ya, jualan di bazar. Gimana caranya supaya ini ke-record gitu kan, terekam gitu datanya. Sebenarnya pertama ada aplikasi bantuan biasanya kalau lewat dari HP itu untuk kayaknya scan supaya cepat, atau misalkan untuk catat aja gitu Bu, nama atau nomor teleponnya. Jadi CRM itu cara kerjanya ketika ada pelanggan datang ke kita, ada nggak data yang bisa kita dapatkan dari pelanggan terlalu nama atau nomor teleponnya aja gitu. Bagikan ke. Nah, memang sih mungkin praktek itu agak ribet. Dan itu juga mengapa kalau misalnya kita datang ke Indomaret gitu Ibu, pernah nggak kayak ke supermarket kemana, ya udah kita niatnya cuma beli doang, tapi ditanyain boleh dibantu nomor teleponnya. Nah, jadi terkadang memang CRM juga itu harus agak effort sedikit gitu untuk kita bisa dapat si nomor teleponnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan offline ya Bu. Tapi kalau misalkan online ya kan nggak ada masalah ya, kayak misalkan minta nama, nomor telepon gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Asih ya Jadi kalau misalkan prakteknya. offline itu nggak ke data sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Kak? Soalnya kan misalkan kalau offline kayak gitu, misalkan lagi banyak pembeli antri lama gitu. Jadi kalau misalkan kita harus minta satu persatu nomor HP-nya kan, jadi semakin panjang, semakin lama antriannya gitu Kak. Jadi mungkin termasuk mengecewakan pelanggan juga karena lamanya layanannya menjadi. Oke, ya. Saya paham banget sih Bu. Prakteknya memang seperti itu. Eh, Beberapa cara sih ya untuk yang misalkan bazar kayak gitu. Untuk ini aja sih Bu, misalkan mau beli transaksi nih, langsung tanya aja nama sama nomor teleponnya secara cepat. Boleh Bu dibantu nomor teleponnya, tek, selesai gitu. Paling gitu aja sih Bu. Mau nggak mau CRM harus kayak gitu sih, yang saya harus katakan di sini gitu ya. Karena kan CRM itu tadi gimana yang sudah beli terekap, dan dari yang data terekap itu kita monetisasi atau kita tawarkan kembali supaya mereka mau beli lagi gitu. Kan CRM itu sebenarnya konsep dasarnya seperti itu gitu. Jadi ya mau gimana lagi sih Bu? Kurang lebih kayak gitu ya. Udah jelas ya Bu Asih? Halo? Oke. Oke. Eh, Coach, ini saya boleh nah ini sama nih. Kalau misal jualan offline di acara bazar atau CFD, nah ini sama kayak tadi. Kayaknya udah terjawab ya Bu. Oh ya ini Bu Asih juga tadi udah terjawab. Terus lagi seliweran iklan aplikasi mirip begini ini lengkap sampai kesemuanya. Sekarang untuk selamat kesemuanya langsung lebih gitu. Pakai fiturnya. Nah, oke. Mungkin ada ya Bu yang bisa bayar selamanya kayak gitu. Cuman saya kurang tahu ya maksudnya untuk fitur-fitur lengkapnya itu seperti apa. Karena kadang di dunia aplikasi seperti itu Bu, kadang banyak juga ya, hati-hati ya yang clickbait-nya. Clickbait itu kayak gimana? Contoh gini, dia ngejanjiin selamanya, tapi data ibu yang sudah ibu masukkan itu bisa diakses dan diperjualbelikan. Nah itu hati-hati Bu, aplikasi yang kayak gitu. Yang kedua, ketika dia beli aplikasi kayak gini, apakah servernya ditanggung sama ibu atau enggak gitu. Nah kadang hati-hati itu gini Bu, misalkan oke aplikasinya gratis, datanya itu disimpan di siapa? Di vendornya, atau ibu harus sediakan server lagi. Nah, itu ada tuh Bu fenomena kayak gitu. Nah, saya kalau misalkan saya kurang tahu ya misalkan istilahnya aplikasi seperti apa yang bisa lifetime kayak gitu 500.000. Dan juga dilihat juga Bu kayak vendornya gitu ya amanah atau enggak. Nah, seperti itu. Kadang vendor itu juga banyak banget ya. Ini saya kasih tahu gitu. Banyak banget vendor aplikasi yang kurang amanah, yang tadi satu dia memperjualkan data yang ibu sudah input. Kedua, ketika sudah berapa tahun, 2 tahun baru banget gitu ya, dia langsung tutup gitu. Langsung nggak jelas lagi kabarnya. Nah, itu hati-hati juga yang seperti itu gitu.
Ini ada yang Bu Maya ya yang udah acungkan tangan ya. Boleh Bu Maya singkat Maya, saja mungkin. silakan. Halo. Mas Rifki mau tanya, itu satu aplikasi bisa dipakai atau digunakan beberapa device apa cuma satu, Mas? Oke, satu aplikasi misalkan satu pengguna ya Bu ya. Cuma satu user ya? Itu ya misalkan satu username gitu ya Bu. Itu misalkan Ibu login di 4 HP, 5 HP itu bisa Bu Bisa ya? sebenarnya. Ya maksud saya itu Bisa. jadi bisa tersinkronize ke device yang lain gitu. Bisa. Biasanya Jadi gitu Bu. misalkan saya punya 2 admin, dua-duanya Mhm. bisa masuk ke aplikasi yang sama dengan satu user gitu ya. Bisa kayak gitu. Cuman nanti ya mohon maaf aja, misalkan di dalamnya gitu ya, ada penjualan kayak ada kan Bu kayak dibuat oleh siapa. Nah, Yes. dibuat oleh siapa itu cuma satu orang gitu. Paling kayak gitu nanti konsekuensinya. Jadi tiban-tibanan gitu ya, Mas? Iya, jadi misalkan Ibu nggak bisa tahu nih secara spesifik kayak Yes. si yang customer ini datang dari toko A atau toko B gitu. Karena kan nanti kan cuma satu user kan. Jadi ketahuannya dibuatnya oleh satu user itu. Kalau Gitu. tokonya masih satu sih nggak masalah kan ya? Cuman masalah misal Oh, nggak adminnya dua masalah, gitu, iya. yang ngerjain 2 gitu. Tuh, biasanya ya? orang kaya banyak tuh Bu, yang ngakalinnya kayak gitu tuh. Untuk kayak nyoba dulu gitu ya. Oke. Makasih Mas Rifki. Boleh. Ya, Alhamdulillah, ternyata sama-sama. bisa ya. Bisa. Oh ya, itu. Dan kedua, bisa diakses web sama aplikasi ya. Jadi itu udah tersinkron. Jadi yang tadi saya demokan itu kan setelah login, nanti aplikasi dashboardnya seperti itu. Itu kalau yang dari komputer. Nah, kalau yang dari HP, yang tadi saya tunjukkan sih di sini gitu. Udah saya nanti bisa kontrol juga Bu Ibu lewat HP gitu. Mas, Zoho Workshop samakah dengan yang Mas Rifki jelasin ini kah? Oh, beda. Kalau Zoho One itu dia ini agak out of topic ya. Zoho One dia 40 aplikasi kayak gampangnya tuh gini, bundle 40 aplikasi tapi sekali bayar gitu. Kan ini kan saya cuma satu aplikasi doang. Samakah dengan Mas Rifki jelasin beda. Tapi kita kebetulan Zoho One Workshop ini ada promonya kalau misalkan mau ikutan boleh nanti japri saya ya, ada diskon 50% tuh kalau mau ikut gitu, khusus yang dari beli lewat Indokrisna. Mas Rifki, sebentar. Ini Mumpung sekalian, Oke, Mas boleh. Rifki. Tadi saya coba buka yang di Play Store itu Zoho CRM itu kah? Yang itu kah? Oh ya gini. CRM di Zoho itu ada 2. Ada Zoho CRM, ada Begin. CRM itu dia istilahnya CRM untuk korporasi, Bu. Dia agak lebih Oh, beda kompleks ya? fiturnya. Beda. Kalau yang Berarti bukan yang ini yang dijelasin, Begin. bukan ya? Ya, saya Baik. ketik aja ya di chat ya, begin.com gitu. Ibu biar langsung akses juga. Main-main aja Bu, kalau websitenya Bu udah bahasa Indonesia juga soalnya. Nah ini begin.com ini, gitu. Terus ini ada lagi. Iya paling takut kalau data di-share ke pihak ketiga. Nah itu Bu, makanya even kenyataannya Google Microsoft sendiri sekarang itu kan mereka kan main di ranah advertising ya Bu atau periklanan. Nah itu sebenarnya yang jadi kekhawatiran para pengguna aplikasi gitu ya. Karena bayangin vendornya satu, tapi dia punya bisnis aplikasi sama punya bisnis periklanan. Fenomenanya itu gitu. Jadi data yang si pengguna aplikasi itu kadang diperjualbelikan ke bisnis yang periklanan dia. Nah, lazimnya tuh seperti itu. Nah, kalau Zoho sampai sekarang mereka udah komitmen nggak seperti itu karena Zoho ya udah vendor aplikasi aja gitu kan. Gitu. Paling seperti itu ya. Ini saya nggak ada pertanyaan lagi kah? Minta kontak adminnya belum ke save. Nah ini ya Bu Ibu kalau misalkan mau klaim. Materinya yang dengan yang waktu itu di-share sama nggak? Oh beda Bu. Beda, oke. Nanti saya share ininya ke setiap grup daerahnya ya Bu ya. Ini semua masuk ke grup daerah kan ya Bu ya? Iya. Oke, saya share di grup daerahnya ya Bu ya. Nanti sekalian sama materinya. Makasih Mas Rifki. Ya. Oke, teman-teman Sama-sama. masih ada pertanyaan nggak? Ya, mumpung saya masih di Kita sini. sudah jam 12 lewat. Ya sih, udah 12 lewat dikit. Atau ada nomor kontaknya sekalian Mas Rifki. Kayaknya kita udah pernah share juga ya nomor kontaknya juga. Betul. Jadi nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kayaknya di grup-grup juga sudah ada pernah di-share. Ya. Oh ya gini, kalau Ingin pengen klaim free trial bisa ke Michelle dan Fergie ini. Tapi kalau pengen personal ke saya kayak nanya khusus gitu ya tentang konsultasi ini CRM ini gimana Mas, ini gimana? Boleh ke WA saya langsung nih saya ketikin di chat ya. Kalau pengen personal ke saya. Kalau free trial nanti ke Michelle aja sama itu Fergie yang di situ. Siap Mas Rifki.